Perjuangan panjang Denada demi kesembuhan sang putri tercinta, Aisyah, kini berbuah manis. Sang buah hati telah dinyatakan sembuh dari leukemia sejak menjalani perawatan di Singapura pada Juni 2018 lalu. Hampir genap 6 tahun Aisyah berada di negeri singa. Selama itu pula Denada rela bolak-balik Jakarta-Singapura untuk bekerja, juga menemani anaknya beraktivitas di sana. Di laman media sosialnya, Denada beberapa kali membagikan kondisi sang putri yang sudah bersekolah dengan teman-teman sebaya. Begitu riang, Aisyah juga aktif di sekolahnya. Tapi meski sang putri telah dinyatakan sembuh, mengapa Denada masih menutup wajah sang anak dengan stiker saat berbagi kisah di kanal Maya? Sekarang kondisinya alhamdulillah dia sehat, dia sekolah, akhirnya bisa sekolah. Karena kan anaknya ekspresif banget Aisyah. Iya kan, ingat kan? Sangat ekspresif, sangat senang musik, sangat aktif, anaknya senang tampil. Banyak sih alasannya, Pertama karena memang juga untuk keamanannya dia. Karena kan dia sering aku tinggal di sana sendiri, aku sering ada di sini, jauh dia sekolah juga udah sekolah segala macam. Jadi untuk keamanannya dia itu satu. Dan yang kedua ya mungkin kalau kita yang umat muslim, kita tahu ada yang namanya Ain juga. Jadi sebenarnya itu kita lakukan semata-mata untuk kenyamanan dia. Dan juga buat privasinya sih. Buat privasinya dia. Demi keamanan dan kenyamanan sang putri yang sering ditinggal sendiri di Singapura, Denada memilih menutup wajah anaknya. Tapi jauh sebelum leluasa seperti sekarang, juga sebelum Aisyah bisa bersekolah di Singapura, Denada pernah uring-uringan melihat kondisi putrinya. Melihat Aisyah murung tak bisa bersekolah, hanya menghabiskan waktu di tempat mereka tinggal, Denada memutar otaknya. Tak ingin sang anak ketinggalan pelajaran, maka jadilah Denada mencipta metode yang disebutnya sebagai sekolah ibu. Aisyah, kenapa pengen sekolah ya? Aku bilang gitu sih. Dia gitu, aku bilang ya nanti ya, insya Allah. Gue bikin tiap hari itu, aku bikin yang namanya sekolah ibu. Karena jadi gini. Lu bikin kurikulum sendiri gitu istilahnya? Iya, pokoknya aku ngikutin kurikulumnya yang ada di Singapura. Karena kan memang kita punya akses terhadap buku-buku pelajaran yang ada di sana kan. Dan aku merasa ya udah abis ini biar lebih simpel dia sekolah di sana. Jadi makanya aku berusaha untuk supaya dia tuh pada saat udah bisa masuk sekolah, nggak ketinggalan banget. Jadi setiap hari aku bikin 1,5 jam sampai 2 jam, itu namanya sekolah ibu. Kebahagiaan Denada tak semata ketika Aisyah bisa bersekolah, tapi juga melihat mahkota kepala buah hatinya telah kembali tumbuh seperti semula. Dari sejumlah unggahan Denada, rambut Aisyah terlihat sudah panjang. Tapi dulu, ketika Aisyah masih menjalani pengobatan dan kemoterapi, Denada sampai harus menutup seluruh kaca di tempat tinggal mereka agar sang putri tak terus terpukul melihat kondisinya. Itu benar-benar memukul dia secara mental pada saat itu. Tapi dia sadar bahwa itu tidak ada. Pada saat itu di awal-awal kan enggak, karena kita berusaha untuk menutupi itu kan dari dia. Sampai Mbak Dena juga rela akhirnya potong pendek. Aku potong pendek, akhirnya semua yang ada di situ, saudara-saudara juga semua potong pendek semua untuk saya tunjukin gitu. Jadi dulu itu rontoknya kalau dia duduk nih nyender, kalau nggak dia tidur gitu. Begitu dia bangun tuh rambutnya ketinggalan gitu. Jadi waktu itu kita tuh kalau lagi kayak gitu kita ambil terus kita tapi kan lama-lama dia juga berasa dan dia lihat di kaca. Terus ini ada kaca yang bocor istilahnya. Sebelum itu sebelum aku tutupin, pada saat dia mulai sadar, disitulah aku melihat bahwa dia nggak happy dan akhirnya aku tutup. Ikhtiar Denada kini terjawab sudah. Sang anak sembuh dari leukemia dan bisa mengenyam sekolah. Tapi mengapa Denada memilih menetap di Singapura? Benarkah Denada masih dihantui kekhawatiran jika kelak terjadi suatu hal kepada anaknya? Dia masih harus ada check up kontrol gitulah ya gitu. Dan mungkin yang kedua juga karena aku, ya mungkin ini dari akunya juga sih, karena ya pastilah mungkin orang-orang yang pernah melewati perjalanan seperti kami pasti akan ngerti kalau aku bilang aku tuh pasti punya kekhawatiran gitu. Dan aku merasa di sana ada dokternya, ada semuanya ada di sana. Jadi aku pikir biar lebih efektif, biar lebih efisien juga, biar dia di sana dulu. Satu fase ujian dalam hidup telah dilewati Denada. Sebagai ibu, Denada begitu tegar menghadapi ujian penuh liku. Tapi sebagai pribadi, Denada tak sukar mengungkapkan keinginan untuk bisa segera menyudahi kesendirian. 8 tahun menjanda, Denada telah merasakan beratnya hidup sendiri. Lalu, sudahkah ada sosok yang membuatnya kembali berbunga-bunga karena cinta? Kayaknya kalau dapet jodoh itu yang utamanya minta ya sama yang maha pemberi dan yang maha mengetahui yang terbaik. Kalau aku jujur sudah minta sama Allah, karena mungkin ngerasain ya selama sekian tahun ternyata hidup sendiri itu nggak mudah.